Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami Al-Ikhlas yang semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong bapak-bapak yang di belakang. Tolong. Ada kita ngaji dulu Pak. Hal-hal lain nanti belakangan. Terima kasih. Minggu lalu kita membahas mengenai persiapan waktu-waktu sholat. Yang insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan di saat kita melaksanakan sholat Isya dan sesudah sholat Isya. Kemudian disambung dengan adab-adab tidur. Adab-adab apa? Yang mau tidur di sini pakai adab-adab dulu. Biar tidurnya mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhala, maka apabila telah masuk waktul isya'i, waktu salat isya, fasalli, maka salatlah arba'a raka'atin, 4 rakaat, qoblal fardhi, sebelum salat fardu. Ihya'an, kenapa kita harus salat sunnah sebelum salat isya? Ihya'an krono arahe nguripake, karena untuk menghidupkan 5 marang waktu, 5 pada waktu, bainal adzana ini, di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah. Fa fadlu dzalika, keutamaan melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat isya, katsirun, sangat banyak. Wa fil khabar, dalam sebuah hadis, anna du'a bainal adzani wal iqamah la yurad, sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah, la yuraddu, itu tidak akan ditolak. Nah, kita masuki bagian sholat isya, yang mana sholat isya ini adalah sholat penutup sebelum kita melaksanakan aktivitas istirahat. Maka untuk mengagungkan sholat isya, kita perlu melaksanakan adab-adab di dalam melaksanakan sholat isya. Semakin tinggi adab yang kita laksanakan sebelum sholat isya atau untuk mengagungkan sholat isya, maka semakin tinggi pula ganjaran ataupun kualitas ibadah sholat kita. Semakin rendah pengagungan kita terhadap suatu amalan, tidak menjaga adabnya, tidak menjaga hal-hal yang harus dijaga, tidak mengagungkan amalan tersebut, maka kita juga sedikit mendapatkan keuntungan. Jadi Allah itu di dalam sebuah ibadah
sudah saya ulang berkali-kali, tidak melihat seberapa besar atau seberapa banyak. Tapi yang Allah lihat itu yang paling utama adalah seberapa besar pengagungan kita terhadap amalan tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ibadah yang kita lakukan, sholat berjamaah, kemudian ngaji berjamaah, kemudian nanti ada lagi makan berjamaah, itu termasuk syiar Islam. Dan barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar Islam, itu adalah orang-orang pilihan. Dikatakan dalam sebuah hadis, man hanat alaihi shalah fa innahu ahwan, atau kama jaa fil hadis. Barang siapa yang menganggap sholat itu perkara yang biasa, bahkan kalau diterjemahkan hanat itu artinya bukan biasa. Barang siapa yang menganggap sholat itu perkara yang remeh, udah biasa ngaji, udah biasa sholat berjamaah, biasa. Dia menganggap sholat itu bukan, saya ini mau menghadap Allah. Ngaji itu dia merasa saya ini ingin mengkaji ilmu-ilmu Islam yang dengannya saya bisa hidup. Orang itu hidup tanpa ilmu seperti hewan akhirnya. Makan gak punya adab, sholat gak punya adab, berjalan gak punya adab. Ya sama seperti hewan. Kalau hidup tidak memiliki ilmu. Contohnya penerbangan aja ilmunya Masya Allah. Nanti ada bagian lapangan, ada bagian mesin, ada yang bagian tower. Itu dalam hanya bandara saja ilmunya tuh ratusan ribu sampai jutaan. Ilmu mengenai penerbangan. Coba kita bayangkan, nggak ada ilmu penerbangan, nggak tahu kapan pesawat lewat, kapan harus pesawat berhenti. Kira-kira langit itu cerah atau gelap? Gelap. Tabrakan sana sini. Ini baru satu ilmu penerbangan. Lah kalau satu ilmu penerbangan nggak diterapkan, ya sudah. Akhirnya yang lain itu berantakan. Seperti juga hidup itu seperti kita ini orang yang sedang berjalan, sama. Maka Nabi mengatakan hidup itu seperti orang musafir. Kita hanya mampir di sini. Seperti pesawat yang berjalan itu. Ada peraturannya, ada tata caranya, ada adab. Kalau ilmu penerbangan saja itu sangat berarti, yang mana kita nggak ada kapal, nggak ada pesawat pun masih bisa hidup. Orang tuh kalau nggak ada pesawat masih bisa hidup nggak, Pak? Orang kalau nggak ada pesawat masih bisa hidup nggak? Zaman dulu nggak ada pesawat, lancar aja. Nggak ada mobil juga lancar aja. Tapi orang hidup nggak ada ilmu agama, nggak ada adab-adab di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka sama saja seperti hewan. Maka di sini nanti ada bab namanya bab tidur. Ngapain sih kita udah tidur tiap hari, 60 tahun tidur masih diajarin adabnya. Udah 20 tahun hidup masih diajarin adabnya. Justru itu banyak sekali hal-hal yang kita lewatkan, yang mana di dalam tidur itu kita bisa mendapatkan ridho Allah. Contohnya tidur dapat ridho Allah itu siapa? Contohnya tidur dapat ridho Allah. Contohnya siapa? Contohnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Satu ketika Nabi tidur dengan adab-adab yang akan kita baca nanti. Sebelum tidur itu kan sholat isya. Nanti pas sholat isya melakukan ini, habis melakukan ini terus amal-amalan dijaga sampai tidur. Akhirnya tidurnya dapat ridha Allah. Akhirnya apa? Nabi dalam sebuah riwayat Isra Mi'raj itu keadaannya dalam keadaan tidur. Jadi Nabi tidur dengan adab-adabnya, lalu mendapatkan hadiah Isra Mi'raj. Datang malaikat Jibril dari atas atap tuh, lalu memanggil Nabi untuk berangkat
Isra ke Masjidil Aqsa. Dari tidur dapat hadiah Isra Mi'raj. Kalau kita tidur hadiahnya apa? Iler. Bangun tidur hadiahnya apa? Sakit leher. Minggu lalu saya sakit leher. Bangun tidur hadiahnya sakit leher. Bangun tidur hadiahnya apa? Kepalaku pusing. Bangun tidur, bangun kaget, matahari sudah terbit. Maknanya apa? Tidurnya belum menggunakan adab-adab. Nah, adab-adab tidur itu dimulai dari ketika kita sholat Isya. Orang yang tidur belum melaksanakan sholat Isya berarti dia belum melaksanakan adab tidur yang pertama. Adab tidur yang pertama itu apa? Orang sholat Isya. Kapan sholat tahajud itu ada? Enggak. Setelah sholat Isya dulu. Kalau belum sholat Isya nggak bisa tahajud. Baru habis tahajud dia tidur. Maka bagian yang utama sebelum orang itu tidur adalah melaksanakan kewajiban, yaitu sholat Isya. Nih dari sini kita udah mulai ada tidur. Kemudian setelah azan datang ke masjid sholat sunnah. Di sini ditulisnya berapa rakaat? 4. Yang mana sholat sunnah qobliyah Isya itu sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang kadang Nabi kerjakan, kadang Nabi tinggal. Makanya kalau ada orang nggak sholat qobliyah Isya, jangan dicela dulu. Ini gimana sih DKM nggak sholat qobliyah? Yang lain gak diomongin, yang diomongin mana? DKM. Ini gimana sih Ustaz Harsid gak sholat qobliyah Isya? Oh gak tahu. Ustaz Harsid itu dari rumah udah ngajar ngaji langsung sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah Isya itu ghairu muakkadah, kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Maka kita gak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Apalagi menghina orang yang gak qobliyah. Gak sholat itu loh boleh. Gak sholat itu boleh. Sholat sunnah qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian setelah itu sholat apa? Sholat Isya secara berjamaah untuk laki-laki. Perempuan kalau nggak ada ngaji, perempuan paling baik sholat di rumah. Gimana Pak? Di rumah. Kecuali tadi ada syiar Islam. Maksudnya apa? Supaya menghidupkan nilai-nilai Islam di dalam lingkungan. Jadi enak tuh kalau lihat perempuan-perempuan, anak kecil, itu paling bagus sholatnya di rumah. Tapi untuk menghidupkan syiar Islam, ya tentu saja dianjurkan untuk berangkat sholat di masjid. Tetapi hukum utama perempuan itu sholat di mana? Di rumah. Maka ya lumayanlah zuhurnya di rumah, asarnya di mana? Di rumah. Terus maghribnya di masjid, lanjut ngaji, isanya di masjid. Enggak masalah. Jangan kadang-kadang bapak-bapak itu kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu 5 waktu sholat di mana? Di masjid. Bapaknya sholat di mana? Enggak tahu sholat apa enggak. Kebalik. Dunia itu sudah terbalik. Yang harusnya sholat di masjid malah sholat di rumah. Yang sholat di rumah malah ke masjid. Maka ini ilmunya kita kembalikan. Laki-laki itu sunnahnya yang utama di masjid, perempuan itu di rumah, di tempat paling tidak terlihat orang. Maka ini ibu-ibu amalkan ini. Kalau 5 waktu, jangan 5 waktunya ke masjid, sisanya beratur waktunya kapan longgarnya sholat di masjid, sisanya di rumah. Untuk mengambil keutamaan perempuan sholat di rumah. Kadang orang tuh ada salah paham.
Bapak kenapa sholatnya nggak di masjid? Oh ini saya pengen sholat sama istri di rumah supaya pahalanya bertambah. Karena istri kalau sholat di rumah sendiri pahalanya berapa? 1. Maka saya sholat di rumah supaya apa? Pahalanya 27. Ini benar apa benar Pak? Benar apa benar? Hah? Kan saya berjamaah 27, kalau sholat sendiri 1. Oh, udah mulai pinter ya. Justru kalau suaminya nemenin sholat di rumah, sama-sama dapat pahala 1. Bapak itu sholat di rumah malah ngurangin pahala istri. Istri itu sholat di rumah, udah pahalanya 27 sama orang seperti sholat yang di masjid, walaupun dia sholat sendiri. Kenapa? Ya tadi itu, suaminya bisa berangkat ke masjid karena yang nyiapin bajunya siapa? Istrinya. Yang nyiapin bajunya siapa? Istrinya. Yang nyiapin sorbannya siapa? Istrinya. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana suaminya berangkat ke masjid. Ini bukan bilang ibu-ibu gak boleh sholat di masjid ya. Kita bedakan ibu ya. Tetap sholat di masjid kalau ada syiar Islam. Kalau nggak ada apa-apa, terbaik sholat di rumah. Kemudian katsirun fil khabar anna du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Ini beliau mengatakan dalilnya sholat sunnah qobliyah isya itu hadis ini. Maka ini dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini bukan dalil hadis sholat sunnah qobliyah isya, bukan. Karena sholat sunnah qobliyah isya itu ghairu muakkad. Maka ini adalah dalil doa antara azan dan iqamah secara umum. Pokoknya doa apapun, doa zikir sebelum kita sholat itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqra fihima ayat. Summa sholli fardhu wa sholli ar-ratibata rak'atain. Setelah sholat fardu, adab selanjutnya kita melaksanakan ba'da isya berapa rakaat? 2. Ba'da isya 2 rakaat. Waqra fihima, dan bacalah pada 2 rakaat tersebut surat as-sajadah, surat as-sajadah. 1 lembar setengah. 1 lembar. Lu pernah ngapalin kan Pak? Kau baca isya, bacanya surat as-sajadah. Kemudian wa tabarakal mulk, atau baca surat al-mulk. Ya, mirip-mirip. Kita berarti hampir baca 1/4 juz lah, atau hampir setengah juz. Au surat Yasin, atau rakaat pertama baca surat Yasin. Yasin 3 lembar Pak ya? 3 lembar ya? 83 ayat lah. Au wad-dukhan, atau baca surat ad-dukhan. Pak, ini kenapa harus baca ini? Kembali lagi, Nabi itu membaca ini karena memang ayat tersebut bersangkutan dengan sholat yang kita kerjakan. Contohnya baca surat Yasin. Surat Yasin itu termasuk surat terbaik di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia sudah masuk ke dalam surga, sebagian sudah masuk ke dalam neraka, itu manusia yang masuk surga dikumpul bersama Allah. Lalu di situ malaikat Jibril baca Al-Quran, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga baca Al-Quran, dan baru terakhir Allah Subhanahu Wa Taala bila kaifin wala mithalun baca Al-Quran, yang baca sebagai mengatakan baca surat Yasin. Saking istimewanya surat Yasin. Belum lagi isinya surat Yasin. Ini panjang, nanti ngaji sama Ustaz tafsir ya. Ini kita bukan bab tafsir. Kemudian Ad-Dukhan, itu juga isi bacaannya Masya Allah, itu tentang
keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita baca ayat itu di waktu itu nangis pasti. Asal baca serta memahami isi Al-Qur'an. Ini kan sholat sunnah nyantai Pak ya kan? Gak apa-apa Pak, baca Quran buka. Nih kan udah sepi, udah selesai sholat isya. Buka Al-Quran, itu kan kayak mana ya? Itu ada Quran besar ya. Nah itu dibuka. Kalau enggak, taruh di sini dibaca. Kalau ada bacaan terjemahnya, direnungi juga dalam hati aja. Tapi jangan dilafazkan. Itu pelan-pelan kita baca itu. Baca Tabarok, kemudian baca surat apa tadi? As-Sajadah, kemudian baca surat Yasin. Ini dibaca ketika ba'diyah Isya. Kemudian fa'illam tusalli, kalau kita nggak mau baca sholat ba'diyah Isya, fala tad'u qira'at hadhihi surah aw ba'daha qabla an-nawm. Saking pentingnya surat ini, beliau mengatakan kalau kita nggak ba'diyah Isya sekalipun, jangan sekali-kali meninggalkan baca surat ini sebelum tidur. Mau tidur pulang rumah, udah kita terkenal apa fadilahnya baca tabarok Pak sebelum tidur. Allah selamatkan dari azab kubur atau fitnah kubur. Baca lagi surat Al-Kahfi. Allah selamatkan kita dari fitnah Dajjal. Baca lagi surat Al-Baqarah. Ini ayat penjagaan semua. Ini kita baca untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a tabaraka wa alif lam tanzil wa yaqulu huma yufaddilani ala kulli suratin fil Qur'an bisa berisna hasanatin. Nabi gak pernah tidur sebelum beliau baca surat Tabarok dan surat Ad-Dukhan. Nah, kita gimana Pak? Aktivitas sebelum tidur Pak? Pak, makan pecel lele atau makan sate Madura? Oh, nasi goreng. Apalagi Pak? Nasi goreng itu makanan terberat sebelum tidur. Lah itu kita makan jam malam. Makanya bangun subuhnya berat. Nabi mengatakan al-asya qabla al-isya. Makan malam terbaik itu kapan Pak? Sebelum sholat Isya. Ini udah kita gak bahas kedokteran. Emang udah betul kalau malam itu di atas jam 8 udah waktunya lambung ataupun isi perut ini istirahat. Jangan dimakanin sate kambing. Masya Allah. Itu kita tuh kebiasaan kita. Apalagi nasi goreng. Masya Allah. Oh, nasi goreng kambing. Itu boro-boro tabarok gitu. Boro-boro alif lam tanzil gitu. Ya Pak ya. Boro-boro masuk rumah kenyangan lupa salat. Kalau sejauh-jauh alif lam tanzil, baca surat Yasin, baca tabarok. Maka paling baik al-asya qoblal isya. Al-asya qoblal isya. Asya itu apa? Makan malam. Makanya kenapa asya itu dikatakan makan malam? Karena dikerjakan sebelum sholat isya. Ini bedanya cuma di fathah sama di kasar. Asya itu makan malam, isya itu sholat isya. Apalagi mesin-mesin 40 tahun ke atas ini. Itu udah pantang itu makan di atas jam 9, jam 10. Gimana Pak rasanya Pak? Makan jam 9 Pak, jam 10. Oh, enak. Bapak Rianto sehari jalannya 10 kilo. Lah ini yang tiap hari naik ke masjid naik motor gimana? Maka makan malam itu adegan tidak untuk ditiru, kecuali memang orangnya minimal satu hari jalan 10 kilo, nggak masalah. Makan malam itu nggak masalah.
Tak seperti itu loh Pak, vaksin. Imunisasi loh. Imunisasi itu kan secara seluruh rakyat Indonesia dianjurkan untuk imunisasi. Kenapa tadi? Karena banyak bayi-bayi yang orang tuanya tidak mendidik kesehatan. Demi untuk menjaga, maka dia diimunisasi. Tapi kalau memang bayi itu orang tua jaga makannya, tempat tinggalnya, mainnya, itu sebenarnya nggak perlu apa? Nggak perlu imunisasi. Kenapa? Karena memang gaya hidupnya sudah sehat. Saya punya kenalan itu Pak, anaknya satu pun nggak ada yang diimunisasi, satu pun. Tapi alhamdulillah karena orang tuanya melatih kehidupan tiap pagi jalan, naik sepeda, kemudian aktivitas, nanti malam makannya diatur. Satu pun nggak ada yang pinter-pinter, nggak ada yang penyakitan. Ini bukan melarang peraturan imunisasi, bukan. Imunisasi itu dipakai secara umum. Karena apa? Kebanyakan rakyat Indonesia tadi itu tidak menjaga pola hidup sehat. Coba dari kecil dikasih minum ale-ale, tahu ale-ale nggak Pak? Ya gimana? Ale-ale itu minuman anak kecil yang harganya 1.000 itu loh Pak. Kalau nggak kopi yang harganya berapa? 1.000 rupiah. Itu kan gulanya Masya Allah berapa? 20 gram lebih. Dari kecil udah kasih minum Coca-Cola. Ya udah wajib imunisasi kalau kayak gitu. Karena apa? Pola hidupnya, pola makannya tidak sehat. Pagi nasi padang, siang nasi padang, malam nasi padang. Akhirnya apa? Umur 40 sudah nggak bisa jalan. Makan nasi padang jam 12 malam lagi tuh. Bapak-bapak yang sip malam tuh, ini kan lapar-laparnya tuh Pak ya, yang jaga malam. Pengalamannya ayah saya kan saya suka ngantor Pak. Itu saya pernah ikut ke sana. Ya emang pola hidupnya gitu Pak. Karena mau ngapain? Kalau nggak makan. La ilaha illallah. Maka di sini nggak ada cerita kan Nabi itu makan malam di atas jam 8 itu nggak ada. Malam tuh makan malam sebelum Isya, habis itu sholat Isya, habis itu dilanjut dengan amalan sunnah. Nggak ada istilahnya makan setelah itu nggak ada. Kalau sayang umur diamalkan. Kalau sayang anak, sayang istri diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Fadzalika, membaca surat-surat tersebut ma'thurun, sesuai yang dinukilkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ba'dahuma, setelah sholat ba'diyah Isya beliau mengatakan sholat lagi. Sholat apa? Arba'a raka'atin, sholat 4 rakaat. Ini bukan ba'diyah Isya ya Pak. Terngarang lagi Ustaz mengajarin ba'diyah Isya 6 rakaat, bukan. Ba'diyah Isya tetap yang mengangkat berapa? 2. Setelah itu lanjut lagi sholat 4 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Dulu kalau kita di pondok diajarin sebelum tidur sholat 4 rakaat, 2 rakaat sholat sunnah taubat, 2 rakaat sholat sunnah hajat. Satu hari satu malam itu kita nggak tahu dosanya berapa banyak yang kita lakukan. Maka sebelum tidur sholat sunnah apa? Taubat. Karena apa? Kita nggak tahu, nggak bisa bangun lagi atau tidak. Kalau bisa bangun lagi, alhamdulillah. Kalau nggak bisa bangun, inna. 2. Kalau nggak alhamdulillah, inna. Lebih innalillah lagi. Ketika innalillah dia belum sempat tahu. Udah tutup. Pintu maafnya udah tutup. Maka ini termasuk sunnah kebiasaan yang kita perlu istiqomahkan,
sholat sunnah apa? Taubat sebelum tidur sama sholat sunnah. Bapak coba ngelakuin ini 1 hari aja. 1 hari ngelakuin. Tadi yang kita baca persiapan sholat dari subuh, kemudian lanjut sampai isya, kemudian sunnah-sunnah yang makan. 1 hari aja pola hidup Rasulullah kita hafalin. Yakin Pak, hati itu tenang banget. Hidup tuh kayak rasanya apa ya? Seneng aja. Seneng aja. Karena ini yang saya rasakan 10 tahun lebih di pondok, ini yang saya rasain. Kita dituntut untuk ibadah, amal, ya udah, biar gak punya duit pun gimana di pondok tuh? Ya udah, seneng aja. Gak ada kayak gak ada uang, makan apa, gak ada mikir. Gak ada kayak supel gitu, gak ada. Kok ada anak pondok gak betah di pondok sumpek, berarti apa? Dia tidak menjalankan aturan-aturan pondok. Itu rata-rata gitu. Yang salah itu bukan pesantrennya, tapi anaknya yang tidak menjalankan peraturan pesantren. Itu sumpek itu. Kemudian setelah sholat sunnah 4 rakaat, summa sholli, tambah lagi sholat Pak. Apa sholat Pak di situ? Sholat apa? Sholat sunnah witir. Summa sholli al-witro ba'daha salatan bitaslimataini atau bitaslimatin wahidatin. Setelah ba'da isya 2, sholat sunnah taubat 2, sholat sunnah hajat 2. Besok kita punya hajat apa? Minta sama Allah sebelum tidur. Ya Allah, saya punya usaha ini ya Allah. Ya Allah, saya punya ini itu. Minta di situ. Ditutup dengan sholat sunnah witir. Karena penutup sholat kita itu paling baik adalah sholat witir. Untuk orang-orang yang kemungkinan dia nggak bisa sholat tahajud. Jadi 2 caranya. Kalau kita mungkin bangun sholat witir setelah isya. Ini yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sholat witir bagusnya tuh setelah tahajud itu. Itu sholat witir itu bagusnya enggak pas waktu habis isya. Dua-duanya sebenarnya tuh kita tuh meributkan perkara yang nggak perlu diributkan. Itu sholat itu kunut tuh begini. Itu gak kunut begini. Mau kunut silakan, gak kunut silakan. Gak perlu diributkan. Itu sama seperti orang ributin sholat sunnah witir setelah isya apa bangun tidur, sama. Kalau sholat witir sebelum isya itu mengikuti sunnahnya, kebiasaannya Abu Bakar. Kalau sholat witir setelah tidur itu mengikuti sunnahnya atau kebiasaannya Umar radhiyallahu anhu. Lah Bapak ikut siapa terserah, sama-sama masuk surga. Yang gak masuk surga itu siapa? Orang yang banyak berantem. Itu ada banyak fadilah-fadilah juga. Fadilah Muharram, kemudian fadilah Sya'ban. Semua dosa Allah ampuni kecuali 3 golongan. Di antaranya siapa? Di antaranya 1, orang yang masih ribut sesama orang Islam. Gak Allah ampuni. Rahmatnya Allah tuh tutup. Gitu. Maka nanti di sini ada amalan sebelum tidur tuh di antaranya apa? Saling memaafkan. Bukan memaafkan depan orangnya, memaafkan di saat kita tidak berhadapan langsung dengan orang-orangnya. Nanti ada kita bahas. Kemudian sholat sunnah witir berapa rakaat Pak? 3, bisa 1 salam, bisa 2 salam. Sekali-kali amalkan witir 1 salam Pak. Sekali-kali amalkan 3 rakaat 1 salam. Biar kita tuh ada pengalaman gitu. Kadang tuh, masya Allah, saya pernah Pak. Dulu di mana? Di Pakistan. Sholat sunnah apa? Sholat mayit, sholat fardu kifayah, sholat mayit. Itu kalau di Pakistan itu sholatnya di luar masjid Pak, karena dia nggak boleh mayit dimasukin ke dalam
masjid. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi sholat sunnah itu di situ di belakang, di tenda, di terop belakang, di mayit taruh di situ. Nanti kita tuh mundur ke belakang, panas-panasan Pak, nggak ada atapnya. Allahu Akbar. Teman saya orang Pakistan, kan takbir bareng, Allahu Akbar. Pas takbir kedua imam Allah, dia ruku Pak. saya hampir ketawa Pak. Kenapa? Lah ini kok ruku? Saya pikir karena baru itu masih tahun pertama di Pakistan. Apa betul ya si Abu Mazhab Hanafi sholat jenazahnya pakai ruku? Ternyata dia yang nggak pernah sholat jenazah. Akhirnya apa? Sholat jenazah pakai ruku. Langsung saya tegur, emang Mazhab mau pakai ruku? Enggak, saya yang salah. Saya nggak pernah sholat jenazah. Karena refleks dengar takbir kedua kan biasanya kita apa? Ruku, dia ikut ruku. Yang lain enggak, tetap berdiri. La ilaha illallah. Nah, makanya ini sholat sunnah witir satu salam itu sekali-kali diamalkan. Ada ilmunya juga. Sering juga itu sama, termasuk sujud tilawah. Gitu. Orang umum itu masih asing dengan sujud. Ini gimana? Tengah-tengah baca surat sujud dia bingung, tengok kanan, tengok kiri, yang lain sujud. Kok nggak ada bukunya? Bingung dia. Kenapa? Karena nggak pernah sujud tilawah. Maka semua ilmu kalau itu ada tuntunan dari baginda Nabi melalui guru-guru kita. Jangan langsung ngaji itu langsung qala Rasulullah kita artikan terus kita amalkan, enggak. Harus ada sana keilmuannya melalui guru-guru yang muktabar, guru-guru yang diakui secara keilmuan. Ya, mau sesat nggak sesat banget lah. Karena jarak kita dengan baginda Nabi itu berapa tahun Pak? Hampir 1.500 tahun. Kalau kita baca hadis plek-plekan terus kita terjemahin sendiri, kita arti sendiri, itu kemungkinan sesatnya sangat-sangat besar. Maka harus ada guru-guru, kitab-kitab yang kita pegang supaya pemahamannya tetap terjaga. Kemudian apa yang dibaca Pak ketika salat sunnah witir? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu biasanya membaca fiha di dalam salat witir suratu sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la. Rakaat pertama surah apa? Al-Sabbihis. Apa belum Pak? Wallahu a'la. Qul huwa Qul huwa aja. Nabi membaca sabbihisma rabbikal a'la. Tadi udah ada pohon. Sudah tabarok. Ini masih baca surat ya setengah panjang. Wa qul ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca al-kafirun. Ini apa? Karena kita mau tidur, kita sucikan hati kita dari kufur-kufur yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacanya al-kafirun. Wa fitsaniyah, dan di rakaat satu yang terakhir, rakaat ketiga, surat al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain baca 3 kul. Baca apa? 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Rakaat pertama ya Pak? Sabbihis rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Ila akhir. Kemudian yang kedua baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak hafal, buka Quran. Salat sambil baca Quran. Boleh enggak? Batal enggak? Yang penting bukanya jangan gini-gini. Bapak sebelum sholat udah ditandai. Ini yang mau saya baca. Kemudian yang ketiga tadi 3 kul di rakaat terakhir. Kemudian fa'in kunta aziman ala qiyamil laili, apabila adanya engkau aziman orang yang berniat kuat ala qiyamil laili untuk melaksanakan sholat malam tahajud, fa akhir, maka akhirkanlah al-witra sholat sunnah witir liyakuna akhiru sholatika bil laili witron, supaya penutup sholat kita
di waktu malam adalah sholat witir. Ini bukan penutup sholat mau tidur, tapi penutup sholat pada waktu malam. Waktu malam itu kapan Pak? Setelah Isya sampai menjelang subuh. Nah itu usahakan sholat yang terakhir adalah sholat witir. Tadi malam kembali, kalau kita niat bisa bangun witir, maka sholat witirnya pas tahajud. Kalau enggak, kayaknya saya enggak bisa bangun nih, maka witirnya diakhirkan. Diawalkan. Sumashtagil. Nah, programnya di sholat witir apa Pak? Programnya apa? Nonton bola. La ilaha illallah. Sumashtagil. Kemudian setelah sholat witir, sibukkanlah dirimu ba'da dzalika bimudzakarati ilmin. Habis sholat witir ngaji. Maksudnya apa? Udah ngaji di awal waktu habis maghrib. Gak apa-apa. Kalau bisa ini anak pondok ini Pak, habis sholat witir lanjut ngaji sampai jam 10. Dulu kita tuh ngaji. Jadi habis isya gak ada main, gak ada makan, operasi juga gak ada. Habis isya lanjut mutolaah kitab, murojaah kitab sampai minimal jam berapa? 10. Jadi program itu dari maghrib sampai jam 10 santri itu gak ada kosong. Kecuali santri kalong. Tadi apa? Kalong itu bukan artinya dia melek malam, bukan. Santri kalong itu santri yang ketika program ngilang. Namanya santri apa? Kalong. Termasuk saya mungkin. Kemudian au mutalaati kitabin atau mempelajari kitab-kitab. Wala tashtagil, dan jangan ditutup waktu amalan kita di akhir sebelum tidur billahwi, dengan amalan sia-sia. Walabi, dan main-main. Apa bola sia-sia apa? Enggak, kan dukung timnas. Berarti dukung timnas berarti membela negara. Membela negara termasuk dari iman. Oh. Dalilnya dua. Tetap yang terbaik adalah ngaji. Saya nggak nyari orang main bola. Tetap yang terbaik apa? Ngaji. Habis ngaji baru nonton bola. Sama aja banget. Fayakunu dzalika khatimu a'malika qabla naumika fa innal a'malu biqawatimiha. Maka kenapa diakhir dengan ngaji? Karena itu adalah amalan terakhir sebelum kita meninggal. Kan tidur itu kan orang meninggal sementara. Maka innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dilihat apa Pak? Akhir. Jadi Bapak nih dari pagi nyangkul, siang nyangkul, nggak ada baca Quran terus. Nanti pas sebelum tidur, sholat isya, ba'da isya, witir, baca Quran, tidur. Maka Bapak dianggap satu hari penuh orang yang ibadah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang dilihat akhir. Ada orang hidup 70 tahun, gak kenal Allah, gak pernah sholat. 1 tahun sebelum meninggal dia taubat, innamal a'malu bil khawatim, dia masuk surga tanpa hisab. Surga termasuk syaratnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya enggak marah ini. Kenapa? Al-Islamu yahdi ma qabla. Bapak bisa buka tuh apa namanya? Syarah Muslim itu. Islam itu menghapuskan amalan-amalan buruk sebelum kita Islam. Kalau kita kan udah Islam, maka apa? Taubat itu menghapuskan dosa-dosa semua sebelum taubat. Apapun dosanya. Maka 1 hari penuh kita lalai, di akhir isya kita sholat berjamaah, kemudian ini. Tapi ini jangan jadiin hack Pak ya. Sudahlah, kita 1 hari lalai aja, nanti di isya
kita baru tahu taubat. Lah kalau nyampe Isya, kalau nggak nyampe Isya gimana? Lah kalau nyampe 70 tahun umurnya, kalau nggak nyampe 70 tahun gimana? Maka Isya, taubat itu dikatakan oleh Imam Ghazali, kapan tuh? Taubat itu fauron, taubat itu dilaksanakan langsung, jangan ditunda-tunda. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kita 5 menit lagi, sedikit lagi, 2 menit deh. Kita masuk bab apa? Tidur. Adabun naumi, adab manusia tidur. Saya bilang ini manusia tidur. Berarti kalau nggak laksanakan adab, berarti apa? Berarti apa? Kalau dalam usul fikih, al-insanu hayawanun natik. Hayawanun natik. Manusia itu apa? Hewan yang bisa berjalan. Atau hewan yang bisa berpikir. Kita tuh ya digolongkan seperti apa? Hewan. Cuman hewan yang diberi apa? Pikiran. Baru jadi manusia. Kita tuh hewan yang sedang makan. Tapi kalau jadi pakai adab jadinya apa? Manusia sedang makan. Kita ini hewan yang sedang tidur. Tapi kalau pakai adab jadi manusia yang sedang. Bapak tuh luar negeri ya Pak, ke daerah barat itu. Oh orang pinggir jalan tidur nggak pakai adab. Tidur di pinggir jalan nggak pakai adab. Udah kebuka ininya segala macam, masya Allah. Terus itu kalau kucing tidur pinggir jalan gitu juga nggak Pak? Gitu juga nggak Pak? Nah, maka tadi yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Adab. Yang membedakan anak yang berbakti sama tidak itu apa? Anak yang memiliki adab. Yang membedakan guru dengan murid yang berbakti apa? Adab. Maka adab itu di dalam amalan apapun harus kita amalkan, kita kerjakan. Fa idza aradta an-nauma, ketika kita pengen tidur, fabsut firasyaka mustaqbilal qiblah. Islam itu mata kasur aja diatur. Bapak kasurnya kan kemana Pak? Hah? Barat ke timur. Nah kita cocok lagi sama yang diatur lagi. Fabsut, bentangkanlah firasyaka. Firas itu tempat tidur. Bentangkanlah, karena dalam zaman bagi Nabi nggak ada spring bed. Maka di sini firas itu kayak apa sih Pak? Supra. Tikar. Tikar. Itu nikar ngadepnya ke sini apa ke sana? Maka beliau mengatakan, fabzud, bentangkanlah tikar kita, tempat tidur kita mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Berarti begini, kayak sejadah. Menghadap kiblat. Atau yang kedua bisa juga begini, tergantung posisi tidurnya. Nanti kita ulik bareng-bareng. Wanu, dan tidurlah ala yaminika, di atas tumpuan tubuh bagian kanan sini. Jadi begini. Tidak apa? Bukan begini, apalagi terletak. Jadi tidur terbaik apa Pak? Tidur miring ke. Coba Bapak tanya ke dokter, tidur miring kanan atau miring kiri bagus apa enggak? Saya yakin, insya Allah bagus. Karena nggak mungkin sunnah itu menyalahi aturan kehidupan manusia. Kecuali emang yang udah ininya encok, baru itu lain cerita. Kalau masih bisa main badminton habis ngaji ya masih bisa lah itu. Pertama ngadep ke kanan. Kama yatajul mayit bilahdihi, posisinya seperti mayit yang berbaring di liang lapar. Tanya Pak Haji Mariono atau Pak Mardianto ya. Jenengan nganterin di sini apa? Sampai sana juga Pak. Dugi Mriko sampai sana juga. Posisi mayit di mana? Sama. Miring kanan ngadep. Lah itu
posisi tidur kita. Nanti di sini diajarkan. Coba bayangin, kamu nih mau tidur, posisinya seperti dilihat lah. Dan sedih. Kalau sekarang enak masih ada nyonya, kan? Kalau nggak ada nyonya ya nyanyi, nyanyi sendiri. Oh nyari Pak ya? Saya nyanyi bukan nyari. Maka tidur dengan posisi sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi gimana posisinya Pak? Begini Pak ya? Ya. Ada ke sana. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah anna nauma misdal maut. Oh, sebelum itu saya mau bahas dulu. Berarti posisi tidur ada dua di sini. Pertama, ini kita anggap ini ya. Ini badan manusia. Ini kepalanya Pak. Kelihatan Pak ya? Ini kepalanya. Ini kepalanya. Gak apa bagi aja. Yang pertama seperti ini. Kaki menghadap kiblat, kepala pakai bantal menghadap kiblat. Ini posisi tidur yang pertama. Yang paling bagus. Kemudian miring ke arah kanan. Jadi posisinya gimana sih Pak? Enggak gitu. Kayak kita orang sholat dulu. Di sana ada praktek nggak? Nah, Ustaz Hasan, punten. Kapan lagi bisa tidur kan? Di depan jamaah. Bantal ini. Di sini aja. Jadi posisinya dengan kepala di sini. Ya. Tidur. Nah, enggak, posisi kanan. Nah, jadi yang pertama posisinya kaki mengarah ke kiblat. Ini disunahkan hanya untuk tidur. Tapi kalau duduk kaki mengarah kiblat itu makruh. Contohnya Ustaz duduk. Nah, nyender kaki nyender ke sana. Ini makruh. Enggak boleh. Kenapa? Karena apa? Posisi kaki ngarah kiblat itu kalau untuk orang yang menjaga adab ini termasuk suhul adab. Tapi untuk posisi tidur itu disunahkan. Apalagi ngadep kiblat, tangan enggak begitu. Tangan kedua begini. Dah ini Abu Jahal. Temannya Fir'aun, CS-nya. Ini tidak sama kita Nabi, duduk seperti ini. Begini terus kaki ngadep kiblat. Pertama dia suhul adab, yang kedua itu kebiasaan Abu Jahal. Itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Ini duduknya orang males. Kalau orang Islam duduk terbaik apa? Iftiros. Udah ini duduknya orang gagah ya begini. Nah udah gini leh, terus ngiler. Udah lengkap. Duduk terbaik pertama apa? Iftiros. Yang kedua sila. Udah begini. Kemudian ini cara tidur yang pertama, kaki menghadap kiblat, kemudian kepala ke arah kanan. Kemudian, nah, kemudian letakkan tangan kanan di kepala. Nah, pegang kuping. Ya, tangan kiri seperti ini betul. Nah, begini. Kemudian Nabi itu tidurnya begini. Satu, posisi tidur yang pertama. Posisi tidur yang kedua. Ibu nggak lihat ya? Aduh, ibu nggak lihat gimana dong? Dah, sana. Di sini sana biar ibu lihat. Kita kan? Ibu lihat. Nah, yang pertama dulu, yang pertama. Ini Bu. Tangan kanan di kepala, tangan kiri di bagian kaki. Kaki menghadap kiblat. Ini posisi tidur yang ini orang tidur begini secara kesehatan bagus. Yang kedua apalagi selama dia tidur
8 jam tidur dapat pahala. 10 jam tidur dapat pahala. Tapi kalau lewat subuh ada dosanya dikit. Dan sekarang posisi tidur yang kedua. Posisi tidur yang kedua. Kepala ke sana. Ke sana sini ya. Nah, ini posisi tidur sunnah yang kedua. Kepala utara, kaki ke selatan, badan madep kiblat. Nah, ini yang posisi paling tepat seperti ini. Karena apa? Posisi dia seperti mayit. Ini kita gini. Ya Allah, dah cukup selesai. Maksud, maaf ya. Orang itu udah rasanya, ya Allah, saya pengen meninggal menghadapkan